Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Dalam kehidupan seseorang itu pasti mendapatkan apa yang namanya kesuksesan. Sehingga banyak cara yang ditempuh untuk mencapai kesuksesan itu. Ada yang menempuh cara yang halal, ada pun yang menempuh dengan cara yang haram. Banyak cara yang halal agar kita bisa mendapatkan kesuksesan. Walaupun kesuksesan itu tidak instan, semuanya telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesuksesan. Ada yang mendapatkannya dengan cara cepat, ada yang memerlukan waktu yang panjang. Semua itu telah dituliskan dalam garis takdir. Akan tapi ada 4 kunci sukses seseorang jika orang itu ingin sukses. Apa saja 4 kunci itu? Mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Kunci sukses yang pertama itu adalah ikhtiar, yaitu apa? Memilih jalan untuk menjadi sukses. Ketika seseorang ingin sukses, maka dia harus ada pilihan jalan untuk menjadi sukses. Tidak bisa seseorang sukses akan tapi dia tidak menempuh suatu jalan. Contohnya, ketika seseorang ingin berangkat menuju pasar, maka dia menempuh jalan yang mana jalan itu satu arah dengan arah pasar, bukan menempuh arah yang lain. Sebagaimana kesuksesan, ketika seseorang ingin mendapatkan kesuksesan, maka dia harus menempuh jalan menuju kesuksesan itu, ya, atau mencari jalan untuk bisa menuju kesuksesan itu. Seperti contohnya, jikalau kita ingin menghafal Al-Quran, tentu kita akan mengambil jalan bagaimana cara kita bisa menghafal Al-Quran, bukan malah kita mengambil jalan yang lainnya. Seperti contohnya malah banyak main game dan lain sebagainya. Banyak main game itu bukan jalan untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Tapi menjadi penghafal Al-Quran itu kita harus menempuh jalan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Seperti itu, ikhtiar, yaitu memilih jalan untuk menuju kesuksesan kita, ya. Kita ingin menuju suatu A, maka kita harus menempuh jalan menuju A tersebut. Kedua ini adalah keyakinan, yaitu seseorang jika ingin sukses, maka dia harus yakin dengan jalan yang ia pilih. Sebelumnya ikhtiar, yang kedua keyakinan, yaitu yakin dengan apa yang telah dia pilih. Tidak bisa kita tidak yakin dengan apa yang kita pilih. Kita mau ngapain kalau kita nggak yakin dengan yang kita pilih? Ngapain kita milih itu? Jadi kita harus yakin terhadap apa yang kita pilih supaya bisa memotivasi diri kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Keyakinan ini adalah masalah hati, ya. Ketika hati ini sudah yakin, maka diri yang lain juga pasti akan mengikuti hati itu. Dalam sebuah hadis dikatakan, ala inna fi jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahiyah qalbu. Yang artinya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Ala wa inna fi jasadi mudghah idza salahat jasadu kulluh. Apabila daging itu baik, maka salahat jasadu kulluh, maka semua hal di dalam tubuh itu akan menjadi baik. Wa idza fasadat jasadu kulluh. Dan apabila daging itu buruk, maka fasadat jasadu kullu, semua yang ada dalam tubuh itu akan menjadi buruk. Ala wahya qalb, tidak lain tidak bukan itu adalah hati. Jadi ketika hati ini yakin terhadap apa yang dipilih, maka semua ini akan tergerak untuk menuju apa yang dipilih. Terkadang orang itu berputus asa di tengah jalan karena dia tidak yakin terhadap apa yang dia pilih. Oke, dia milih sesuatu, akan tapi dia tidak ada keyakinan dalam menggapai hal itu. Bahkan beberapa orang sudah ikhtiar ingin menjadi ingin menjadi seorang pengusaha. Dia sudah mempunyai modal, sudah beli ini itu sebagainya, akan tapi dia nggak yakin terhadap usahanya. Akhirnya apa? Tutup, gulung tikar, bangkrut. Nah, itulah pentingnya keyakinan dalam hati. Maka selalulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meyakinkan diri kita terhadap apa yang kita inginkan. Yang ketiga ini adalah hal yang sangat penting, yaitu adalah doa. Nah, doa ini adalah bagian yang sangat penting dalam usaha seseorang, karena doa ini menghubungkan antara diri kita dengan sang pemberi kesuksesan. Ketika kita memutus hubungan dengan sang pemberi kesuksesan, maka bisa dipastikan kita tidak akan mendapatkan kesuksesan. Kita harus selalu minta kepada sang pemberi kesuksesan agar memberikan kita apa yang kita inginkan. Selalu kita lantunkan doa-doa sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan sampai putus. Ketika kita sudah memulai doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah ditulis start kita menuju kesuksesan kita.
Nah, seperti disinggung di awal tadi, jalan menuju kesuksesan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang mendapatkan kesuksesan dengan cara yang mudah atau dengan cara yang singkat. Ada pula yang mendapatkan kesuksesan dengan cara yang sangat panjang. Makanya, start seseorang itu semua sama. Dimulai ketika dia berdoa. Akan tapi finishnya yang berbeda. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena rezeki seorang itu berbeda-beda. Akan tapi kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita sukses. Pasti akan dikabulkan apa yang kita minta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku astajib lakum. Berdoalah kepadaku astajib lakum. Aku pasti akan mengijabahinya, aku pasti akan mengabulkannya. Maka jangan sampai kita berputus doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang terakhir, yang keempat adalah tawakal. Nah, setelah kita ikhtiar, yakin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita harus tawakal. Apa itu tawakal? Menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tawakal ini berada di akhir setelah kita melaksanakan 3 kiat di atas. Mengapa diletakkan di akhir? Karena semua usaha telah kita lakukan, maka yang menjadi kewajiban kita adalah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nufawwidu umurana ilallah. Kita menyerahkan semua perkara-perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang menjadi salah kaprah ini biasanya di kalangan para santri atau para penuntut ilmu. Jadi ketika ujian itu mereka kadang nggak belajar langsung bilang, saya langsung tawakal aja. Udah, saya tawakal kepada Allah. Ini adalah hal yang salah karena dia meletakkan tawakal di awal. Dia tidak melewati 3 hal sebelumnya, yaitu ikhtiar, yakin dan berdoa. Akan tetapi dia langsung tawakal, menyerahkan semua kepada Allah. Ya memang betul kita harus tawakal. Akan tapi tawakal itu kita juga perlu ikhtiar. Kita perlu doa, kita perlu keyakinan. Jadi setelah itu semua kita lakukan, maka kita bertawakal kepada Allah. Jadi inti dari semua itu adalah kita harus selalu berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yakin semuanya itu pasti bisa terwujud kalau kita tidak berputus asa, tidak berputus doa, dan kita selalu berusaha. Syukron dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.